Perkenalkan, nama saya Valeria dari kelas 12. Dan saya Jessie dari kelas 11. Kami dari SMA Bintang Mulia, Bandung. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang karya ilmiah kami yang berjudul Formulasi Kombinasi Ekstrak Fenugreek dan Flaxseed sebagai Terapi Alternatif Sindrom Ovarium Polycystic. Melalui uji in vivo pada model hewan mencit terhadap parameter vaginal smear dan resistensi insulin. PCOS adalah gangguan hormonal yang biasanya terjadi di wanita usia reproduktif. Hal ini ditandai dengan ketidakseimbangan hormon, gangguan ovarium, dan juga resistensi insulin. Biasanya hal ini ditangani dengan terapi hormonal. Namun hal ini berkepanjangan loh. Di Indonesia sendiri prevalensinya mencapai 5-10%. Di mana 72,04% berhubungan dengan infertilitas dan resistensi insulin. Oleh karena itu, kami ingin membuat nanoemulsi dari ekstrak fenugreek dan flaxseed sebagai terapi non-formal. Tujuannya adalah untuk menilai stabilitasnya, efektivitas, serta pengaruh parameter-parameternya kepada model hewan mencit. Untuk proses pembuatan, kami menyiapkan 3 bahan utama, yaitu flaxseed, fenugreek, dan juga gliserol. Kemudian kami menyiapkan 20 gram flaxseed dan 20 gram fenugreek. Kemudian bahan dicampur dengan rata dan kemudian ditambahkan dengan gliserol dengan perbandingan 1:5. Kemudian bahan-bahan ini diekstraksi selama 3 hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan nanoemulsi. Pertama, kami akan mencampurkan 2,5 ml ekstrak dengan 2,5 ml VCO sebagai fase minyak. Campuran tersebut akan diaduk dengan magnetic stirrer dengan suhu stabil 40-60 derajat Celcius. Kemudian kami akan mencampurkan 2,5 ml Twin 80 dengan 42,5 ml Aquades. Campuran tersebut akan diaduk ulang dengan magnetic stirrer selama 30 menit dengan suhu stabil yang sama, sehingga terbentuknya nanoemulsi yang stabil dan homogen. Setelah nanoemulsi jadi, kami melakukan uji kepada 4 kelompok mencit, 1 kelompok kontrol, dan 3 yang diperlakukan dengan dosis sebanyak 1 ml, 2 ml, dan 3 ml nanoemulsi selama 5 hari. Pengujian pertama yang kita lakukan adalah pengujian keamanan akut. Kami memperhatikan dari kondisi fisiologis, berat badan, dan juga kondisi kulit mencit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui toleransi adaptasi mencit dan juga untuk mengetahui kondisi fisiologisnya itu sendiri. Pada pengamatan 3 hari pertama, mencit mengalami penurunan berat badan, kemudian mengalami kenaikan secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa mencit beradaptasi dengan baik. Dan juga dari kondisi kulit dan juga fisiologis, mencit tidak mengalami stres. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nanoemulsi kami aman dan juga dapat diadaptasi dengan baik. Pengujian yang kedua kita lakukan adalah untuk melihat siklus estrus mencit. Pertama, kami akan mengambil sampelnya menggunakan cotton bud steril, lalu diwarnai dan diamati di bawah mikroskop. Kami mengidentifikasikan siklus estrusnya melalui jenis sel dominan, seperti sel leukosit dan sel epitel. Berikut adalah hasil pengujian kami. Kami bisa menyimpulkan bahwa nanoemulsi yang kami membuat memiliki dampak positif terhadap perbaikan siklus estrus mencit. Pengujian terakhir adalah pengujian glukosa. Hal ini dilakukan karena orang dengan penderita PCOS biasanya memiliki resistensi insulin. Pertama, mencit dipuasakan 8-12 jam untuk mendapatkan hasil yang akurat, karena jika mereka makan sebelumnya akan mendapatkan ketidakakuratan. Berikut hasil pengamatan kami setelah 5 hari. Pengujian ini dilakukan dan didapatkan hasil bahwa dengan dosis 3 ml paling efektif untuk penurunan kadar glukosa. Berdasarkan hasil penelitian, kami bisa menyimpulkan bahwa nanoemulsi dari fenugreek dan flaxseed memiliki dampak yang baik. Kami bisa mengetahui hal tersebut melalui pengujian yang kita lakukan kepada mencit, di mana pemberian nanoemulsi berdampak positif terhadap penurunan kadar glukosa, perbaikan siklus estrus, serta tidak ada efek samping yang berarti. Dapat disimpulkan bahwa nanoemulsi kami aman dan efektif. Untuk penelitian selanjutnya, kami merekomendasikan untuk penelitian kadar hormon dan juga sistem reproduksi untuk penelitian yang lebih komprehensif. Dengan demikian, saya Valeria dari kelas 12 Dan saya Jessie dari kelas 11. Ayo Kenali solusi alami yang aman untuk PCOS. Bye!